Mr. Sondang Irawan. Mr. Dimas, are you hear me? Are you there? Yes, yes. Okay, Yes. and the speech will be moderated by Mr. Hilmi Zada Faidullah, SSPFT MSC. Mr. Hilmi, could you hear me? Yes, yes, Ms. Okay. Rina. Thank Okay. you. The session will be last for about 1 hour and 30 minutes. So please welcome Mr. Hilmi. Okay. It's yours. Thank you. Thank you, Mrs. Nina. Dear all participants, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to our Zoom meeting. On behalf of Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia and Indonesian Physiotherapy Association Central Java Region that committed to carrying out an idealism of the high quality education, research physiotherapy. We are pleased to present the second speaker in second session of the first international seminar. And thank you for joining us today. We very appreciate for all the participants in this meeting, and thank you for finding time for the visiting today's Zoom meeting. And all the participants and honorable speaker, we are very happy today, and we hope all of you are stay safe regarding the recent situation. Hope you are stay healthy. Allow me to introduce myself. My name is Hilmi Zada Faidullah, and I am a member of the Indonesian Physiotherapy Association in Sleman chapter. And I'm a junior lecturer at the Universitas Aisyah Yogyakarta, and I will be the moderator in this session. Before we start the meeting, could you please inform to me and check the voice and the video quality first? If you cannot hear me and see my video, please inform to me. Thank you. Well, a few housekeeping items first before we get started. You will be mute during this presentation. If you would like to ask a question during the presentation, please enter into the online chat or the box Q&A answer below. I will bring them up during the presentation, and we will also save time at the end of to address all the questions. So, I'm pleased to present Mr. Dimas Sondang Irawan, MPhys. Talking about our presenter in the second session and second speaker today, he is one of the smart and expert physiotherapy, and of course, credible as well on a subject related to his expertise. That is biomechanics and sport physical therapy. And today he will share regarding the physiological parameter during the exercise in new normal to complete our perspective about the exercise in new normal. So let me introduce him with a bit biography. Let me share to you. His name is Dimas Sondang Irawan, MPhys, PhD the candidate. And about the workplace is in the physiotherapy department, Faculty of Health Sciences in Universitas Muhammadiyah Malang. This is his email, about the telephone number, about the research interest. He is very interested in biomechanics and sport. About the background of educational, he is a graduate 2009 from the Universitas Muhammadiyah Surakarta as a Bachelor of Applied Science of PT, and MPhys in Sport Physiology in 2013 in Udayana University. And then now ongoing process for finish the PhD in physical therapy in biomechanics and sport in Mahidol University, Thailand. He is one of assistant of researcher in the one of the group or one of the laboratorium or best laboratorium in Mahidol University.
And about the experience in research from 2013 until 2020, they have at least 7 experience that may be very a big job or big project from the conventional method of financial tapping in 2013, and then 2015 about the cryotherapy application to reduce the DOMS, and then about the biometric training in badminton player agility, and 2019 and then 2020, they try to concern about the biomechanic during side step cutting in multi-direction, about the trunk and lower limb, about the exact different from sitting in quadriceps, about the validity to dimension of markers, side step cutting, and about the level alteration on side step cutting performance. Okay, that is a bit of information about him. And we try to go to the next. So without the further ado, we will turn to the time over to Mr. Dimas. So Mr. Dimas, you can hear me? Yes, Mr. Hilmi, clearly. We have approximately 60 minutes for presentation and 30 minutes of a question and answer. So the time is yours, please. Okay, thank you very much, Mr. Hilmi, to introduce me so well. But first and foremost, I would like to please allow me to present in Bahasa. Is that okay? Yes, of course. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan sejawat semuanya. Baik, mungkin saya akan share screen di sini. Oke. Baik, apakah suara saya jelas dan juga PowerPoint-nya terlihat jelas? Clear enough, everything done. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini saya sebetulnya melanjutkan dari materi sebelumnya karena tadi sudah dibahas begitu komplit, begitu lengkap tentang bagaimana tata cara kita menangani pasien COVID-19. Nah, permasalahannya adalah mungkin bagi teman-teman sekalian tidak hanya berinteraksi dengan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, tetapi juga berada di rumah, di lingkungan sekitar. Kadang kita juga ditanya, seperti apa sih kondisi COVID itu sebenarnya, boleh nggak saya seperti ini, seperti itu, karena kita juga sebagai agen edukasi di masyarakat. Nah, ada juga beberapa isu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang berolahraga seperti itu, tapi kemudian dia pingsan. Setelah pingsan, ternyata dicek saturasi oksigennya turun, gitu kan. Kemudian itu dikaitkan dengan OTG, orang tanpa gejala, karena sedang masa COVID ini. Nah, jadi di kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan atau kita sharing terkait dengan physiological parameter ketika exercise, terutama di masa pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita ke sana, kita harus mengenal dulu tentang physical activities. Jadi tipe-tipe physical activities secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aerobic activities, di mana seluruh aktivitas atau kegiatan yang bisa mengimprove atau meningkatkan tentang body composition dan juga cardiorespiratory fitness. Yang kedua adalah muscle strengthening activity, di mana seluruh aktivitas muscle strengthening activity ini bisa untuk improve muscle strength dan muscle endurance. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah neuromuscular activity, di mana
kegiatan yang berkaitan dengan, kalau ini sudah menyangkut dengan kognitif, di mana neuromuscular activity ini bisa improve untuk seperti balance, agility, proprioceptive. Kemudian yang terakhir adalah stretching. Mungkin terdengar aneh memang. Stretching ini termasuk physical activities karena salah satunya dia bisa improve untuk flexibility. Gitu. Baik, kita akan mulai dengan aerobic activities. Nah, ketika kita akan melakukan aerobic exercise, kita sebetulnya harus memperhatikan FITT, fit, yaitu kita harus memperhatikan tentang frekuensinya, intensitasnya, time, dan juga type. Apa itu frekuensinya? Kita harus melihat hari dalam seminggu. Jadi hitung-hitungannya adalah bisa dikatakan hari dalam seminggu. Berapa hari dalam seminggu kita melakukan aerobic exercise exercise ini untuk pasien atau untuk diri kita sendiri. Bisa sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu frekuensinya. Kemudian adalah intensitasnya, seberapa berat. Jadi seberapa berat intensitas latihan yang kita lakukan atau kita akan berikan. Seperti itu. Kemudian time itu adalah sesinya, dalam satu sesi itu berapa menit kita melakukan. Jadi the length of time yang aerobic exercise ini kita berikan. Gitu. Kemudian tipenya apa? Jadi di dalam aerobic exercise ini juga ada beberapa tipe yang bisa kita lakukan. Apakah itu lari, apakah itu hanya berjalan, itu termasuk aerobic exercise. Baik, kita akan sedikit lebih dalam tentang intensitasnya. Karena kalau tadi frekuensinya itu jelas berapa hari. Gitu. Waktunya juga jelas berapa menit. Gitu. Tapi kalau untuk intensitasnya, kita akan lihat di sini. Yang pertama, kita bisa mengukur intensitas aerobic activity ini menggunakan METS. Seperti sudah disinggung pada sesi hari sebelumnya oleh pembicara Mr. Bukhari dari Thailand, kita bisa mengukurnya menggunakan METS. Apa itu METS? METS adalah metabolic equivalent. Bisa dibilang konsumsi oksigen dalam mililiter per kilogram berat badan per menit. Nah, 1 METS itu dikalkulasi kurang lebih 3,5 ml per kilogram per menit. Itu patokannya, 1 METS. Yang kedua adalah kita bisa mengukur dari VO2 max-nya atau VO reserve-nya. Jadi VO2 max ini adalah maksimal oksigen yang bisa di-uptake seseorang gitu ya. Ini satuannya adalah mililiter per kilogram per menit. Sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini biasanya yang paling mudah karena kita hanya menghitung tentang heart rate-nya. Jadi bisa menggunakan HR maksimal, berapa persen dari HR maksimal gitu ya. Jadi hitung-hitungannya secara gampang, kalau kita pengen ngitung berapa sih HR maksimalnya adalah 220 dikurangi usia. Nah, tapi teman-teman sekalian harap diingat, hitung-hitungan ini hanya bisa digunakan ketika seseorang itu berusia 19 tahun lebih. Ya. Karena seperti yang kita tahu, semakin dia usianya lebih muda, maka heart rate-nya akan semakin cepat. Heart rate di sini adalah heart rate di sini adalah heart rate istirahat, gitu ya. Jadi bayi itu pasti lebih cepat dari anak-anak, anak-anak lebih cepat dari remaja, dan remaja pasti lebih cepat daripada dewasa atau lansia. Seperti itu. Jadi hitung-hitungan HR maksimal 220 dikurangi usia ini digunakan untuk usia 19 tahun ke atas. Yang kedua adalah heart rate reserve. Heart rate reserve ini adalah biasanya kita menyebutnya HR targetnya berapa. Ada 60%, ada 75%, 80% dari HR maksimal. Tapi HR reserve ini, cara menghitungnya adalah HR maksimal dikurangi resting, heart rate resting. Kemudian dikalikan persen intensitas yang kita inginkan,
ditambah resting, HR resting, gitu ya. Jadi sebetulnya beberapa hitung-hitungan ini sudah diaplikasikan tidak hanya pada ketika seseorang itu melakukan exercise, tapi lebih diadopsi karena sekarang semakin banyak seperti smartwatch atau smartphone yang sudah menerapkan ini untuk personal istilahnya kayak personal dosis gitu untuk dirinya ketika melakukan. Kemudian yang terakhir adalah RPA. RPA ini adalah Rating of Perceived Exertion. Jadi ini adalah sebuah indeks. Gampangannya ini seperti FAST. Jadi dia hanya memiliki skala dari 0 sampai 10. Kemudian setelah seseorang ini melakukan exercise, kita tanya, oke, exercise yang habis Anda lakukan ini kalau dari 0 sampai 10 itu levelnya berapa? Begitu. Jadi ini sama seperti FAST untuk mengukur intensity level yang mereka rasakan. Jadi ini sifatnya adalah subjektif. Baik. Nah, kita akan ke VO2 max karena ini merupakan tes yang mungkin paling terkenal gitu ya. Nah, VO2 max ini sebetulnya tesnya itu ada yang mulai dari yang paling kompleks seperti yang terlihat di gambar, dan juga ada yang sampai sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Seperti pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan, di sini juga saya tampilkan 6-minute walking test, di mana memiliki reliability untuk memprediksi VO2 max itu sangat bagus dan bisa dilakukan di rumah. Jadi bisa melakukan treadmill, bicycle test, running, beat test, macam-macam. Nah, tetapi yang perlu diingat di sini adalah setiap tes yang mungkin Bapak Ibu cari di internet menemukan, oh namanya ini tes untuk VO2 max seperti itu, pasti memiliki yang pertama adalah formula. Formulanya itu pasti beda-beda, gitu. Karena mereka mengukur, oke, saya kasih contoh seperti 6-minute walking test. 6-minute walking test ini jadi seseorang disuruh berjalan selama 6 menit. Boleh berjalan cepat, boleh berjalan lambat, tapi nanti yang akan dihitung terakhir adalah jarak yang ditempuh selama 6 menit. Nah, nanti jarak yang ditempuh ini akan dimasukkan ke dalam sebuah rumus. Rumus itu hanya digunakan untuk 6-minute walking test. Tidak bisa rumus itu kemudian diaplikasikan di step test seperti itu atau 12-minute running seperti itu. Nah, setelah keluar angka dari rumus tersebut, biasanya akan diklasifikasikan lagi. Jadi akan diklasifikasikan lagi sesuai dengan range usia, gender, laki-laki dan perempuan itu beda, dan juga range usianya juga pasti akan berbeda, sehingga akan didapatkan apakah itu jelek, sedang, atau baik untuk kapasitas VO2 max-nya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang semuanya sudah smart, ya, mau smart house, pakai smartphone, pakai smartwatch. Nah, setiap orang ini memiliki itu tadi personal dosisnya masing-masing, sehingga banyak brand gitu ya yang menggunakan hitung-hitungan untuk mengaplikasikannya di smartwatch atau smartphone-nya. Hitung-hitungannya untuk mengestimasi VO2 max cukup mudah. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan heart rate. Jadi biasanya ada jam yang bisa mengukur heart rate. Nah, nanti dari heart rate itu akan dikonversikan ke VO2 max. 15 kali HR maksimal dibagi dengan HR resting. Ini biasanya. Yang kedua adalah, ini merupakan, kalau kita menyebutnya adalah regresi. Regresi ini adalah sebuah formula untuk memprediksi gitu ya. Ini lebih kompleks karena biasanya kalau di dalam aplikasi kita harus memasukkan usia Anda berapa berat badan Anda. Kemudian, nah dari situ akan dihitung heart rate-nya sehingga akan muncul VO2 max prediksi. Nah, prediksi.
begitu. Ini adalah hitung-hitungan yang biasanya diaplikasikan untuk smartwatch atau smartphone, gitu. Baik. Nah, kita akan menuju ke klasifikasi dari match. Setelah VO2 Max tadi ada beberapa match di mana klasifikasi dari physical activity itu mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Jadi seberapa sih aktivitas kita? Gitu. Jadi kalau di MAT ini hitung-hitungannya, kalau kita berjalan di dalam rumah, di dalam kantor dan sebagainya itu termasuk light. Dan juga kalau moderate itu biasanya kecepatan jalannya meningkat. Kalau misalkan kita buru-buru sedang dikejar sesuatu, tetapi berjalan itu yang pace-nya 7 km per jam, itu match-nya sekitar 6. Jadi patokannya adalah kalau yang light itu kurang dari 3 match, kalau moderate adalah 3 sampai 6 match, kalau yang berat itu lebih dari 6 match. Baik. Nah, physical activity yang kita maksudkan di sini pun juga tidak hanya olahraga yang kita lakukan. Ketika kita melakukan household atau pekerjaan sehari-hari, mungkin seorang ibu rumah tangga begitu, mereka juga sudah melakukan physical activity, active physical activity. Nah, di sini ada sitting yang hanya bekerja di kantoran itu kurang dari 3 match. Kalau dia berdiri itu sekitar 2 sampai 2,5 match begitu. Kalau ada yang bersih-bersih itu menyapu itu 3 sampai 3,5. Kemudian kalau misalkan seseorang itu berkebun, kemudian dia menggali sesuatu atau membawa barang berat, pindahan seperti itu termasuk vigorous activity. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika waktu luang dan juga sport. Di sini kalau kita hanya duduk seperti tadi, kita hanya duduk bermain kartu itu cuma 1,5. Kita bermain gitar itu cuma 2 sampai 2,5. Nah, yang membedakan adalah di sini yang menjadi perhatian ketika kita melakukan sport. Ada beberapa perbedaan antara moderate dan vigorous. Jadi, kalau misalkan kita melakukannya hanya untuk rekreasional, misalkan hanya badminton, bersepeda, golf, table tennis, voli, itu berada di tingkat moderate. Tidak lebih dari 6. Tapi bisa kita lihat yang paling tinggi range-nya adalah berenang. Meskipun itu hanya santai gitu, tapi berenang itu bisa sampai 6 match. Tapi kalau misalkan olahraga yang membutuhkan seperti competitive sport gitu ya, basket ini tinggi sekitar 8. Bersepeda kalau dia menanjak dan sebagainya juga meningkat. Sepak bola dan juga swimming bisa sampai 11 match gitu untuk aktivitasnya. Baik. Nah, jadi klasifikasinya kalau misalkan kita menggunakan light, moderate, and vigorous itu bisa menggunakan klasifikasi ini. Untuk VO2R atau HRR itu light 20 sampai 39, moderate itu 40 sampai 59, dan vigorous itu di atas 60. Kalau kita mau menggunakan skala persen HR maksimal, jadi di bawah 63% HR maksimal itu masih dikatakan light, 64 sampai 76 itu moderate, dan vigorous kalau 77 sampai 93%. Nah, yang menarik di sini adalah RPE. Kalau kita tanya seseorang, oke, exercise-nya tadi kisaran 0 sampai 10 berapa? Oh, di bawah 5. Oke, kita bisa berasumsi itu light. Moderate kalau 5 sampai 6. Di atas 7 itu sudah berat. Tapi masalahnya adalah di sini RPE ini adalah subjektif, gitu ya. Subjektif dan tidak bisa kita objektifkan. Karena seperti skala FAS, skala nyeri itu ya yang pasien rasakan gitu. Kadang ada pasien yang kepengen mungkin mereka berbohong atau dalam kondisi seperti apa, kita bisa mengobjektifkan RPE ini dengan rule of thumb atau kita lebih menyebutnya biasanya Huffing test gitu. Huffing test.
Caranya gampang, kita tinggal ajak bicara seseorang yang habis melakukan exercise ini. Kalau light atau ringan, itu nggak ada masalah. Pasien itu bisa ngobrol aman tanpa ada tersengal-sengal begitu ya. Bahkan bisa bernyanyi. Tapi kalau seseorang itu moderate intensity dari aerobic exercise ini, dia can talk but not sing. Mereka bisa ngobrol, tapi tidak akan bisa bernyanyi dengan pitch yang benar gitu. Karena mereka setelah melakukan moderate intensity. Nah, kalau seseorang yang melakukan aktivitas yang berat, vigorous intensity, mereka nggak bisa melakukan berbicara secara lancar dalam satu kalimat penuh tanpa mengambil nafas gitu ya. Jadi misalkan, oke Pak, jadi ini tadi gimana? Jadi tadi saya lari Mas, keliling. Ya, seperti itu. Jadi mereka hanya bisa 2 sampai 5 kata harus ambil nafas lagi. Itu bisa kita kategorikan, oh dia mungkin di atas 7 untuk RPE-nya. Begitu. Baik. Nah, untuk rekomendasinya, untuk rekomendasi dari aerobic exercise ini, yang pertama adalah kita harus memulainya dari level yang rendah. Kemudian baru meningkatkan durasinya. Jadi sarannya adalah increase duration exercise 5 to 10 minutes every 1 to 2 weeks. Jadi meningkatkan 5 sampai 10 menit setiap 1 sampai 2 minggu selama 4 sampai 6 minggu ke depan. Jadi misalkan oke, saya hari ini exercise frekuensinya seminggu sekali gitu. Oke, seminggu sekali saya hanya 10 menit untuk aerobic exercise. Berarti minggu depan atau minggu depannya lagi saya harus menambah menjadi 15 menit misalkan. Dan itu saya lakukan terus dari 4 sampai 6 minggu ke depan. Kemudian setelah increase duration-nya, kita harus meningkatkan frekuensi dan intensitasnya. Untuk 4 sampai 8 bulan ke depan. Jadi sebetulnya tubuh kita itu kalau kita pengen melakukan sesuatu olahraga dan sebagainya, itu hanya permasalahan adaptasi. Gitu ya. Kalau adaptasinya itu tidak baik, maka efek yang ditimbulkan juga kurang baik. Gitu. Makanya ada seseorang yang mungkin ada berita setelah tenis kemudian kok dibawa ke ICU seperti itu. Kadang seseorang itu melakukan olahraga dengan passion yang atau hati yang senang, sehingga mungkin dia tidak reflect ke dalam dirinya bahwa oh ini kemampuan saya seberapa ya sekarang gitu, sehingga progression sequence seperti ini sebetulnya penting. Jadi oh saya pengen misalkan olahraganya atau senang-senangnya naik gunung. Oke, berarti saya mungkin 1 atau 2 bulan harus memulai dengan jalan atau jogging dulu. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah ada di box terakhir, kita harus selalu monitor kondisinya. Artinya, rekomendasi yang di atasnya tadi itu hanya bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Oh, minggu depan harus meningkat. Bukan. Tetapi kita lihat juga kondisi pasien atau kondisi seseorang itu, apakah dia mampu untuk ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, paling tidak sama. Gitu. Karena kita ingin menjaga dan juga meningkatkan. Sehingga kalau muncul adverse effect atau efek buruk, jadi oh saya meningkat 5 menit kok jadi pusing. Gitu. Oke. Stop, turunkan ke dosis yang kemarin. Gitu. Kok masih pusing? Oke, stop, something happen, berarti berhenti dulu untuk hari ini. Seperti itu. Jadi harus selalu diperhatikan untuk pasien Bapak Ibu sekalian. Baik, itu tadi untuk aerobic activity, gitu ya. Sekarang kita ke muscle strengthening, karena kenapa aerobik saya taruh di paling awal? Karena seseorang itu biasanya lebih suka untuk strengthening, muscle strengthening daripada aerobic exercise. Padahal aerobic exercise itu lebih penting. Jadi saya taruh di awal, baru kita masuk ke muscle strengthening. Oke, sama.
ketika kita melakukan strengthening, kita juga harus memperhatikan tentang FITT, frequency, intensity, time, and type. Baik. Nah, frekuensinya tetap sama, beberapa hari yang kita dedikasikan untuk latihan selama seminggu. Tapi yang menjadi perbedaan adalah di sini frekuensi ketika kita melakukan resistance exercise adalah which group. Karena seperti ini, kalau Bapak Ibu sekalian melihat seorang yang mungkin mereka melakukan resistance exercise, tapi yang besar adalah atasnya doang. Bagian bawahnya lebih kecil. Itu kita bisa biasa menyebutnya seseorang yang lupa leg day. Karena harusnya proporsional. Dalam satu minggu itu, oh saya 1 hari untuk kaki, 1 hari untuk core, 1 hari untuk upper. Berarti kita sudah 3 kali dalam seminggu. Gitu. Sehingga 1 hari didedikasikan untuk muscle group. Jadi tidak untuk seluruh badan. Bisa, tapi tidak efektif. Gitu ya. Kemudian untuk intensity-nya, kita menyebutnya load. Ini adalah berapa berat, seberapa berat untuk resistance training-nya. Kita bisa, ada banyak cara pengukuran untuk resistance training seperti ini. Karena sebetulnya kita mengukur muscle force, itu bisa dengan 1RM, bisa dengan cara yang paling mudah. Kalau kita bisa ini dengan sphygmomanometer, kita bisa pakai dinamometer juga untuk mengukur strength-nya. Kemudian volumenya kita lihat repetition dan sets-nya. Itu ada berapa kali gitu. Kemudian type-nya ini yang sangat-sangat banyak untuk resistance exercise. Bisa closed kinetic chain, open kinetic chain, kita bisa pakai rubber, kita bisa pakai dumbbell, kita bisa calisthenics memakai our own body weight gitu ya, berat badan tubuh kita sendiri gitu, dan lain-lain macam-macam. Nah, jadi tipenya ini sangat banyak sehingga ketika pada masa pandemik seperti ini, gym ditutup atau fasilitas umum ditutup. Itu sebetulnya bukan alasan karena type of resistance exercise ini sangat-sangat banyak. Kita bisa menggantinya, kita bisa change gitu ya. Baik, dari load-nya sendiri, ini bisa kita mainkan antara repetisi dan set dan juga bebannya. Nah, objektifnya atau tujuannya ketika kita muscle training, strengthening training, itu bisa ke endurance training ataupun strength training. Nah, konsepnya sederhana. Kalau kita pengen endurance training, berarti bebannya ringan tapi berulang-ulang. Gitu ya. Kemudian kalau kita pengen strength-nya yang ditingkatkan, repetisinya dikurangi tapi bebannya ditambah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, berarti konsep dari strengthening exercise ini adalah overload. Karena kalau kita lihat, kalau endurance, kita pengennya ke arah endurance, load di sini berarti repetisinya. Gitu. Bebannya mungkin bisa sama, tapi repetisinya bisa ditambah. Ini overload. Tapi kalau strengthening, repetisinya bisa saja kurang, tapi dia bebannya ditambah. Gitu. Jadi ini adalah konsep overload yang bisa kita aplikasikan untuk muscle strengthening exercise. Gitu. Baik, yang terakhir adalah stretching activity. Jadi kenapa stretching ini kok terpisah gitu? Karena stretching ini istilahnya kalau dibilang masuk ke aerobik ya tidak, dibilang masuk ke dalam strength training juga tidak gitu. Dan macamnya ada banyak sekali memang. Ada static stretching, dynamic stretching, ada aktif, ada yang slow, dan juga ada yang biasa disebutnya menggunakan PNF stretching gitu. Itu macam-macam. Dan semuanya bisa dilakukan. Ini tidak mempengaruhi ada kondisi tertentu yang menghalangi atau tidak.
sebetulnya tidak terlalu gitu. Tetapi yang harus diingat adalah sebelum kita ke stretching, kita harus ke sendinya dulu. Jangan sampai sendinya memang terbatas, kemudian kita stretching. Karena stretching ini fungsinya untuk otot. Stretching ini fungsinya untuk otot dan memang tujuannya untuk meningkatkan ROM gitu. Tetapi dilihat lagi apakah sendinya bermasalah atau tidak. Kalau memang sendinya bermasalah ya jangan dipaksa. Berarti itu ada permasalahan di sendinya. Seperti itu. Nah, komponen dari satu sesi yang disarankan, yang direkomendasikan, itu pasti ada warming up, conditioning, cooling down, dan juga ada satu sesi untuk stretching. Baik. Nah, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa warming up biasanya diidentikan dengan stretching. Itu berbeda. Kalau stretching itu menjadi salah satu bagian dari warming up, oke, saya setuju. Tapi kalau warming up itu identik dengan stretching, tidak. Karena warming up adalah biasanya kita melakukan gerakan yang menyerupai olahraganya. Misalkan kita lari, ya olahraganya lari di tempat. Warming up-nya itu lari di tempat. Seperti itu. Ini biasanya 5-10 menit di awal. Nah, setelah itu, kalau mau dimasukkan stretching, boleh. Tapi saya sarankan stretching yang dilakukan di sini adalah stretching yang aktif, gitu. Yang dynamic stretching atau active stretching, yang seperti tadi. Kemudian conditioning adalah sesi intinya, gitu ya. Sesi intinya itu bisa sampai 60 menit. Aerobik bisa, resisten bisa, neuromuscular training bisa, ataupun melakukan sport activities. Itu conditioning. Jadi kurang lebih 1 jam. Setelah itu harus dilakukan cooling down selama 5-10 menit. Intensitasnya low sampai moderate gitu. Nah, di sini dimasukkan stretching lagi boleh. Tapi stretching yang dilakukan ketika cooling down adalah pasif atau bisa istilahnya penguluran gitu ya. Jadi pasif stretching dilakukan di sini. Baik, itu jadi satu paket exercise yang ketika kita ingin lakukan. Karena selama pandemik seperti ini adalah rekomendasi dari WHO. Jadi kalau untuk adult usianya 18 ke atas gitu ya, itu rekomendasinya adalah melakukan 150 menit moderate intensity aerobik atau 75 menit untuk vigorous intensity setiap minggunya. Nah, jadi jangan sampai maksudnya seperti ini kok. 150 per minggu berarti kok lama sekali. Artinya 150 menit per minggu itu dibagi dalam 1 minggu. Berarti tidak mungkin dilakukan dalam 1 waktu. Oh, saya olahraganya sekali seminggu kok. Tidak, tapi 150 dibagi selama 7 hari. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan aerobic activity itu dilakukan at least 10 menit. Jadi waktu minimal yang disarankan adalah 10 menit. Bisa jogging 10 menit boleh, walking 10 menit boleh. Gitu ya intensitasnya. Nah, untuk efek apa yang istilahnya kita sampaikan overload tadi atau kita pengen membuat tubuh kita beradaptasi jadi lebih baik, maka harus ditingkatkan dari moderate yang tadi 150 ditingkatkan jadi 300 menit per minggu atau 150 menit untuk vigorous intensity gitu. Jadi ini adalah yang terakhir untuk muscle strengthening. Jadi kita harus melakukan setidaknya 2 major muscle group. Contohnya, oke, saya harus exercise untuk quadriceps sama hamstring saya. Jadi involving major group muscle seperti itu setidaknya 2 atau lebih dalam seminggu. Jadi 2 hari dalam seminggu itu untuk muscle strengthening. Begitu. Nah,
Kenapa istilahnya harus ditingkatkan? Karena selama masa pandemi seperti ini, dengan kondisi lockdown, stay at home, seperti itu juga menimbulkan permasalahan. Beberapa antaranya adalah di training and prolonged activity. Jadi untuk mungkin para atlet yang liganya ditunda atau karena tidak boleh ada kerumunan, jadi semuanya harus stop gitu ya, itu akan mengalami di training. Jadi di training itu adalah penurunan setelah kita terbiasa melakukan exercise, kemudian di stop. Itu akan terjadi di training. Nah, yang paling terlihat dari di training ini adalah reduce VO2 max. Jadi selama 2 minggu pertama, VO2 max-nya akan menurun secara signifikan. Nah, kemudian setelah 2-8 bulan berikutnya, maka kemampuan yang sudah kita capai sebelumnya itu menghilang, hampir 50%. Gitu. Hampir 50%. Tetapi faktanya adalah, sebetulnya pada bulan pertama itu tidak ada penurunan muscle strength, gitu ya, dan power untuk 1 bulan pertama. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu ketika stay at home, di training ini masih bisa menjaga strength otot-ototnya pada saat 1 bulan pertama, karena itu belum mengalami penurunan. Tetapi kalau itu dilanjutkan setelah 12 bulan atau 1 tahun berikutnya dan itu tidak latihan, maka hilang hampir setengahnya untuk strength-nya. Sehingga ketika mau mulai lagi itu harus mulai dari bawah lagi, harus dari nol lagi untuk sampai pada fase yang sebelumnya. Nah, kalau untuk prolonged inactivity, karena sekarang juga semuanya seperti yang disampaikan Mr. Bukhari kemarin, ada sedentary lifestyle gitu ya, karena semuanya sekarang dilakukan mungkin di depan laptop, di depan meja kuliah, di depan laptop, kita seminar seperti ini juga di depan laptop. Nah, kalau kita melakukannya secara terus-menerus dan tidak ada olahraga atau physical activity yang kita lakukan, itu lebih parah lagi, karena VO2 max-nya akan hilang lebih dari 0,8% per day ketika kita hanya mager di rumah gitu ya. Kemudian yang terlebih lagi ada disuse atrophy and reduced strength and bone mineral density, di mana kita sudah tahu bahwa bone density itu memerlukan weight bearing untuk mengalami pemadatan, untuk menstimulasi osteoklasnya tumbuh. Dan juga tidak hanya di bone density, jaringan-jaringan di sendi, jaringan avaskuler seperti cartilage, seperti itu, dia supply utamanya adalah dari weight bearing. Jadi supply utamanya hanya dari weight bearing supaya nutrisi bisa masuk ke dalamnya, karena dia termasuk jaringan avaskuler gitu. Jadi mau tidak mau kita harus aktif karena manusia didesain untuk bergerak seperti itu. Jadi tetap bergerak. Nah, baik. Ada satu isu yang menarik sebetulnya yang ingin saya angkat hari ini adalah apakah ketika kita exercise itu harus menggunakan masker, apalagi di masa pandemi seperti ini, gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin sesuai peraturan boleh berolahraga misalkan di GBK atau di running track, tapi pakai masker. Nah, efeknya seperti apa sih? Atau mungkin, contohnya Bapak Ibu sekalian mungkin memiliki seorang pasien sport gitu ya, yang dia harus train, tapi karena protokol klinik atau rumah sakit dia harus menggunakan masker. Nah, efeknya apa sih gitu kalau kita menggunakan masker saat exercise gitu. Nah, saya menemukan artikel yang sangat menarik dari Chandra Sekaran, itu baru publish bulan Juli kemarin. Ini adalah perubahan patofisiologi yang mungkin terjadi ketika kita exercise menggunakan masker. Tetapi mereka menyebutkan ini adalah hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah yang pertama, jelas mengalami penurunan tekanan oksigen
dan peningkatan karbon dioksida karena airflow-nya menjadi terhambat ketika exercise menggunakan masker. Hal pertama yang terjadi adalah akan terjadi peningkatan vasodilatasi perifer. Nah, vasodilatasi pembuluh darah perifer ini secara instan akan menyebabkan sakit kepala atau pusing, rasa tidak nyaman. Itu yang instan. Tapi dalam artikel mereka juga menyatakan tidak hanya selesai sampai di situ. Ketika kita exercise menggunakan masker, itu efeknya banyak sekali. Bisa menurunkan imunitas, bisa mempengaruhi metabolisme otot, bisa mempengaruhi kerja ginjal. Kemudian karena tadi kekurangan oksigen menjadi penurunan kognisi sehingga motor eksekusinya menjadi berkurang, peningkatan cardiac load, penurunan coronary perfusion, dan juga peningkatan anaerobic metabolism. Di mana semuanya ini akan menyebabkan pasien kita akan cepat lelah, akan rentan terhadap infeksi, dan juga akan merasakan anxiety dan depresi secara emosional dan psikologikal. Baik. Seperti ini yang mereka sampaikan. Jadi akan terjadi metabolic shift karena ketika kita bernafas menggunakan masker, maka mau tidak mau karbon dioksida yang sudah dikeluarkan ini akan terhirup kembali, di mana akan menyebabkan acidic environmental, jadi lingkungan yang asam, gitu. Sehingga dan juga kalau dilakukan selama 10 menit itu akan menyebabkan mudah untuk merasa capek gitu, relief, fatigue gitu. Yang kedua adalah poor immune response. Jadi ketika kita melakukan moderate exercise itu secara fisiologikal ketika kita melakukan moderate exercise ini adalah meningkatkan natural killer cell-nya. Tetapi ketika kita melakukan exercise menggunakan masker, itu akan acidic environment-nya tadi itu akan menyebabkan hipoksik dari natural killer cell, sehingga akan meningkatkan resiko untuk infeksi, apalagi during pandemic seperti ini. Yang berikutnya adalah cardiorespiratory stress, di mana penurunan O2 dan peningkatan CO2 tadi itu akan meningkatkan heart rate dan tekanan darah. Kemudian secara fisiologis pengaruh ini akan meningkatkan aortic pressure dan juga kerja dari ventricle kiri, gitu. Sehingga jantung akan overload atau meningkat kerjanya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mempengaruhi kerja ginjal. Gitu. Jadi hiperkapnia, hipoksia, itu akan menurunkan blood flow yang ada di ginjal, di mana akan mempengaruhi filtrasi yang ada di glomerulus, sehingga mekanisme ini akan menurunkan dari kerja ginjal. Nah, kemudian kondisi asiduria dan resting tubular damage ini akan memperburuk seseorang jika seseorang itu memiliki chronic renal disease. Jadi seseorang yang memiliki renal disease akan diperburuk dengan exercise yang menggunakan masker. Oke. Kemudian untuk brain and nervous system, akut hiperkapnia ini akan meningkatkan intracranial pressure dan juga cerebral perfusion, sehingga akan men-trigger atau memicu terjadinya cerebral ischemia, begitu. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah kurva antara partial pressure oksigen dan juga hemoglobin desaturation. Jadi kalau untuk normalnya ada di Jadi untuk normalnya ada di sini, seseorang yang memiliki hiperkapnia itu ada di red line, dan seseorang yang menggunakan masker itu akan berada di
lebih lagi, jadi lebih turun lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya artikel ini memunculkan pertanyaan bagi saya pribadi, karena meskipun mereka menempatkan kata-kata hipotesis di sana, mereka hanya melihat dari patofisiologisnya, tapi bagi saya pribadi, apakah benar efeknya se-ekstrim itu? Gitu. Dan ternyata tidak hanya saya, setelah itu banyak paper-paper yang bermunculan untuk membuktikan apakah benar hipotesis itu. Gitu. Jadi salah satunya adalah ini publish 2 bulan setelah tadi, dari Juni, Juli, Agustus, September. Jadi ini publish September dari Epstein et al. Bisa diakses di Scandinavia Journal Medicine and Journal Medicine Science and Sport, gitu ya. Jadi mereka mengkondak sebuah riset yang bagaimana kalau exercise itu menggunakan masker, efeknya apa, gitu. Mereka meminta 16 laki-laki, semuanya mereka sehat, tidak merokok, mereka usianya di atas 18. Nah, kemudian mereka punya baseline adalah seseorang yang aktif untuk berolahraga, meskipun untuk level istilahnya rekreasional, gitu ya. Gitu. Kemudian mereka dites exhaustion test. Jadi mereka di stress test mulai dari 0, levelnya ditingkatkan mungkin sampai 100%-nya mereka sampai mereka kelelahan. Dan mereka diuji dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah tidak menggunakan masker, yang kedua adalah menggunakan surgical mask, ya. Yang ketiga adalah N95. Jadi yang diaplikasikan ini memang medical grade untuk maskernya. Nah, hasilnya cukup menarik bahwa yang pertama saya tampilkan ini adalah heart rate-nya. Di heart rate-nya tidak ada perbedaan signifikan ketika mereka tidak menggunakan masker, menggunakan surgical mask, atau N95. Untuk heart rate-nya, ya rata-rata mulai dari 80 per menit hingga 160 beat per menit. Gitu. Untuk heart rate-nya tidak ada perubahan. Kemudian bagaimana dengan respiratory rate-nya? Oke. Dalam tren respiratory rate-nya memang terlihat up and down, tetapi juga tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan antara ketiganya. Jadi seakan-akan mereka bernafas biasa saja. Jadi mereka breath per menit-nya juga sama saja antara memakai ataupun tidak memakai masker. Nah, kemudian ini yang sedikit menarik. Jadi oksigen saturasinya ini memang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi di mana yang mengalami penurunan yang paling banyak adalah N95 ketika kita menggunakan N95. Tetapi harap diingat bahwa penurunannya hanya sampai 97%. Kita bisa lihat di sini hanya sampai 97%. Miss Rachel tadi sudah menyebutkan bahwa yang jadi perhatian itu adalah 90 sampai 93. Kalau sudah sampai segitu itu menjadi warning, gitu ya. Tapi ini meskipun menggunakan N95, meskipun ketiganya memiliki perbedaan signifikan, tapi tidak turun lebih dari 97%. Artinya tidak memiliki clinical impact yang signifikan. Gitu. Meskipun statistiknya berbicara signifikan. Nah, kemudian ini adalah RPA-nya. Mereka menggunakan skala RPA untuk subjective measurement-nya. Tidak ada perbedaan juga antara no mask, surgical mask, ataupun N95 respirator. Nah, kalau ini adalah kurva yang memunculkan tentang end-tidal carbon dioksida level. Jadi, karbon dioksida level pada pernafasan tidalnya. Jelas, sangat jelas sekali bahwa yang memiliki karbon dioksida level tertinggi adalah ketika kita menggunakan respiratory N95 yang dibandingkan dengan tidak menggunakan masker atau surgical mask, gitu ya. Baik. Nah, jadi secara perspektif riset ini mengatakan bahwa in healthy subject, jadi untuk subjek yang sehat, exercise menggunakan
mau menggunakan N95 atau mau menggunakan surgical mask, it's safe and feasible, gitu. Ya, istilahnya memungkinkan, sangat memungkinkan untuk orang yang sehat itu exercise menggunakan masker. Meskipun itu hanya ada minor efek yang ditimbulkan dari psychological effect, rasa tidak nyaman. Gitu. Pasti rasanya lebih tidak nyaman daripada bernafas bebas. Gitu. Nah, kemudian seseorang yang menjadi perhatian adalah seseorang jika memiliki penyakit paru seperti asma, COPD atau PPOK gitu. Kemudian memiliki heart disease, itu harus diperhatikan kalau memang mereka mau exercise menggunakan masker gitu. Karena setahu saya punya pengalaman di rumah sakit melatih seseorang yang memiliki memiliki riwayat TBC itu. Pasien harus menggunakan masker, fisioterapis juga harus menggunakan masker, dan itu harus exercise. Nah, artinya di sini exercise-nya juga bisa dilakukan. Gitu. Ternyata tidak menimbulkan efek fisiologis yang bermakna. Nah, kemudian apa jadinya kalau misalkan kita secara long term kita menggunakan masker secara lama, apalagi teman-teman sejawat sekalian di rumah sakit sudah harus menggunakan masker secara terus-menerus untuk menghindari paparan dari COVID-19 ini. Apa sih efek fisiologisnya? Yang pertama adalah untuk respirasinya, gitu ya, untuk respirasinya. Jadi ketika seseorang ini melakukan moderate physical activity dan menggunakan N95 itu tidak mempengaruhi pada respirasi mereka. There was no impact on respiratory rate, tidal volume, atau total airflow per menitnya. Itu sehingga bagi Bapak Ibu, meskipun menggunakan grade N95 pun bekerja seharian aman, gitu. Tidak ada efeknya untuk respirasinya. Kemudian N95 juga tidak merubah dari breathing pattern ketika melakukan low intensity atau hanya bekerja di depan laptop dan sebagainya. Itu seperti light walking gitu tidak merubah breathing pattern seseorang. Sehingga kalau ada istilahnya ada aturan seseorang didenda karena tidak menggunakan masker di dalam mobil, bahkan ketika sendirian, ya tidak masalah, karena toh menggunakan masker pun juga tidak mempengaruhi dari breathing pattern-nya. Jadi meskipun ketika exercise ada cardiopulmonary exercise capacity yang menurun, tetapi itu tidak berimpact secara klinis. Gitu. Secara fisiologis yang mungkin mereka signifikan, tapi secara klinis tidak. Kemudian dari oksigen delivery-nya, jadi pertukaran atau perubahan saturasi oksigennya itu seperti yang saya sampaikan tadi, signifikan memang, gitu, tetapi tidak clinically important. Karena mereka masih ada di normal range, masih ada 90-98. Dan juga heart rate-nya mereka masih berada di normalnya 60-100 beat per menit ketika resting saat menggunakan masker. Jadi masker masih dinilai aman. Jadi meskipun regulasi untuk oksigen levelnya itu pada riset ini hanya saturasi level gitu, tapi ini cukup untuk merepresentasikan apa yang terjadi secara fisiologis di dalam tubuh kita, gitu. Dan juga menggunakan medical grade seperti tadi saya sampaikan, bisa jadi surgical mask atau N95 tidak memiliki impact untuk blood oxygen atau carbon dioxide concentration, karena tubuh kita sebetulnya efektif memiliki sistem homeostasis yang sangat baik, sehingga hanya menggunakan masker N95 tidak berefek ke dalam. Baik,
Jadi untuk kesimpulannya, healthy individuals, tadi sekali lagi saya sampaikan, menggunakan masker tidak menimbulkan clinically relevant change on circulation ataupun concentration. Jadi insya Allah aman, normal gitu. Kemudian untuk moderate physical activity pun juga mereka masih aman. Jadi misalkan seseorang melakukan exercise dalam level moderate dan menggunakan masker, itu masih aman, gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kelembabannya, suhunya, tipe maskernya, karena sekarang ini banyak yang terbuat dari kain mungkin custom made gitu ya, itu juga mungkin berbeda dari medical grade, dan juga untuk intensitasnya sekali lagi dilihat apakah dia moderate atau vigorous atau berat. Jadi kalau dia sedang masih aman, tapi kalau berat, baik. Tolong tidak dilakukan di luar rumah, hanya dilakukan di dalam rumah, bisa dengan dibuka maskernya, tidak usah memakai masker kalau exercise-nya berat, dan dilakukan dalam area yang safe. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Monggo yang mau ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, saya kembalikan ke Bapak Hilmi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas, Pak Dimas. Thank you, Mr. Dimas. Jujur, very impressive. Saya really enjoy juga dengan explanation-nya. Every point in every side have a power. Explanation-nya juga nice, dan presentation dari Mr. Dimas juga very informative. Sequencing slide by slide, saya kira clear juga. Dan ini akan enable kita untuk restore foster idea and spirit further. Okay, so Mr. Dimas, so we will go ahead and take some time for question now. Partisipan semuanya, peserta, silakan bertanya. Be sure bisa type your question into the question in chat box below, and maybe directly to the Mr. Dimas is okay. Silakan jika ada yang ingin bertanya dan diskusi terkait dengan apa yang sudah disampaikan, bisa chat di box atau bisa bertanya langsung ke Mr. Dimas. Silakan teman-teman. Oke. Kalau belum ada, mungkin saya men-trigger dulu teman-teman yang lain dalam diskusi pada pagi hari ini. Di sesi yang kedua saya kira juga cukup menarik karena penjelasan di awal tentang bagaimana tipe physical activity yang sudah dijelaskan oleh Pak Dimas. Di belakang juga ada pesan yang sebenarnya untuk saat ini Indonesia kita butuh informasi juga yang cukup kredibel based on evidence base terkait dengan penggunaan masker. Berarti saya mungkin mengulangi lagi ya untuk memastikan ke Pak Dimas yang sudah menyampaikan materi tadi kaitan dengan paper yang terakhir, bahwa penggunaan masker itu yang diperbolehkan atau yang masih bisa diterima untuk punya kemungkinan resiko kecil memberikan efek samping yang buruk adalah N95 aja ya dalam aktivitas olahraga, berarti ya Pak Dimas ya. Baik, jadi karena grade-nya mungkin paling tinggi yang berada di pasaran, mungkin N95 karena dia lebih rapat, sehingga untuk grade paling tinggi pun ketika digunakan untuk exercise masih memungkinkan begitu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah si penggunanya. Untuk level exercise-nya, kemudian apakah dia ada riwayat penyakit kardiopulmonari seperti itu. Jadi kalau memang tidak harus menggunakan N95, tetapi memang yang disarankan adalah medical grade kalau memang mau menggunakan masker. Jadi bisa surgical mask ataupun N95 seperti itu. Oke, berarti dua itu yang mungkin bisa direkomendasikan dalam
dalam sesi ini ya. Artinya itu yang based on evidence. Artinya N95 dan surgical mask. Berarti scuba, kemudian masker kain yang mungkin banyak digunakan, atau mungkin masker-masker yang di luar dari dua itu tidak bisa kita rekomendasikan karena evidence base belum kemudian merilis bagaimana hasilnya ya. Dan mungkin itu juga bisa menjadi trigger bagi Indonesia fisioterapi yang kemudian kebanyakan masyarakat kita lebih banyak menggunakan masker-masker di luar dua itu, karena mungkin yang terkait dengan penggunaan yang sekali pakai dan kemudian akan memilih mana yang lebih ekonomis, yaitu ya tentu masker kain yang bisa dipakai kembali, sehingga kondisinya memang harus disesuaikan dengan situasi, dan perlu campaign juga mungkin kita lakukan dengan beberapa paper ini saya kira. Oke, terima kasih Pak Dimas. Sudah ada pertanyaan dari peserta sebelum kita akhiri? Kita masih punya cukup waktu beberapa menit untuk bisa diskusi atau terkait dengan berbagai pengalaman teman sejawat di lapangan yang berhubungan dengan penggunaan masker atau berhubungan dengan parameter exercise atau latihan yang mungkin menjadi pertanyaan di lapangan atau menjadi problematik yang ditemukan di lapangan. Silahkan bisa didiskusikan. Oke. Oh, mungkin sepertinya sudah sangat clear. Saya kira tadi memang sequencing dari pemberian informasi oleh Pak Dimas juga baik, saya kira, sehingga mungkin teman-teman sudah cukup paham dengan apa yang disampaikan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya mungkin ingin coba wrap up. Sebelum wrap up ke Pak Dimas, mungkin there anything else you want to cover before wrap up, Pak Dimas? Atau something that you give as a take home message for us? Baik, untuk saran saya, tetaplah untuk melakukan physical activity meskipun di rumah saja. Tetap jauhi kerumunan. Kalau memang istilahnya, kalau Anda harus berolahraga di luar, cari tempat-tempat yang memang sepi, sehingga tidak perlu memaksakan untuk exercise menggunakan masker. Jadi adalah exercise menggunakan masker harus menjadi pertimbangan terakhir ketika melakukan atau merekomendasikan exercise untuk klien Anda semua, dan juga harus diperhatikan kondisi fisik dan juga intensitas latihan yang diberikan kepada klien dengan semua. Gitu. Terima kasih. Oke, great. Terima kasih. Thank you Pak Dimas atas pemaparannya pada pagi hari ini. Thank you everyone. We appreciate you being here. And try to take a note for the next scientific meeting with the Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia and Indonesia Physiotherapy Association. Anyway, and don't miss it. And thanks again for joining us today. And we will see you next time. Bye. I will go back to Mrs. Nina as a host in this session. Thank you. Okay, thank you so much. Terima kasih banyak Pak Dimas Sondang. What an excellent presentation. Okay, now we will close the conference. I would leave you with a quote by Stewart Brand, an author and innovative thinker, who once said that we can the past influence it, we can influence the future but not see it. I'm so sorry. Okay. Sorry, Kak. Thank you, and thank you very much for, we really appreciate for all the speaker and audience on our first international seminar, which held by Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia, collaborate with Indonesian Physical Therapy Java region. Please forgive us for our shortcoming. Till we meet again, perhaps in the next conference that will be held in December with neurologic theme. May all of you have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day.
Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Pak Ilmi semua. Ya, terima kasih.